itu nanti kita bisa hitung DP plus 2HK. Dan jadi DP plus 2HK adalah 40,25. Nah, ini adalah dua poin ini yang kita akan gunakan untuk settingan di mesin kan. Pertama adalah tinggi gigi. Tinggi gigi itu dedendum sama adendum. Ya. Dedendum sama adendum itu kalau kita sebelahkan itu menghasilkan tinggi gigi. Tinggi gigi itu nanti akan menentukan kedalaman ketika pemotongan dari roda giginya. Ya. Nah, pemotongannya, kedalamannya itu harus 3,9375 ya, sesuai dengan hitungan kita. Itu adalah nanti berhubungan dengan setting di mesinnya, sumbu Z-nya ya, sumbu Z-nya. Ya. Sumbu Z-nya itu adalah 3,9375 harus mencapai ini. Ya. Untuk menghasilkan sesuai dengan hitungan pakai 1,25 M itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah offset diameter. Ini juga berhubungan dengan settingan di mesin. Ya. Ini berhubungan dengan material yang akan kita bubut kan. Material yang kita bubut itu adalah nanti harus mempunyai diameter offset itu 40,25 dan 25 mili ya. Nah ini maka dua parameter ini harus diperhatikan ketika mempersiapkan dan ketika melakukan pengerjaan roda gigi kan. Oke, ada pertanyaan dari sini? Nggak ada, Pak. Belum, ya, Pak. Bisa diikuti ya, nanti silakan dipelajari lagi untuk proses perhitungannya. Oke. Nah, yang berikutnya saya kenalkan adalah kalau hitungan sudah paham, itu tinggalkan dulu dan yang penting kalian paham dulu hitungan itu untuk apa, yaitu terutama untuk H-nya, kedalaman dari pemakanan, sama kedua adalah untuk pendesain offset diameter dari porosnya atau calon dari roda giginya kan. Itu yang terpenting di situ. Yang berikutnya adalah index speed ya. Index speed itu bentuknya semacam ini ya, mungkin belum kenal. Di sini ada lubang-lubang ya, lubang-lubang. Nah, index speed yang kita punya di laboratorium kita itu ada 3 jenis ya. Pertama adalah jenis A, tipe A, dan kemudian tipe B, dan kemudian ada tipe C. Dan kalau kita perhatikan, dia lubangnya lebih banyak di tipe C daripada tipe B, maupun lebih banyak daripada tipe B daripada tipe A. Jadi semakin banyak dari A, B, C itu semakin banyak lubangnya. Nah, yang bedakan apa ya? Oke, di sini di tipe A itu adalah jumlah lubang. Biasanya nanti di index plate kalau kalian beli baru itu sudah ada informasi terkait nomor-nomornya kan. Diumpamanya kalian beli index plate yang tipe A kan. Biasanya di situ sudah ada nilai dari angka 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20 kan. Kelihatan nggak nomor saya yang kuning itu kecil? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya? Nah, itu nanti akan ada stamp ya, ada seperti stempel yang ada di situ adalah nomor dari jumlah lubang kan. Oke, cara perhitungannya bagaimana? Angka 15 itu perhitungan secara melingkar. Jadi melingkar di baris pertama, jadi di yang setara itu ya. Melingkar itu kalau kalian hitung nanti jumlahnya lubang itu ada 15 kan. 15. Yang 16 juga sama, di atasnya itu juga ada 16. Itu dihitung secara melingkar. Jadi bukan dihitung ke atas ya, bukan di atas atau di atas, tapi dia ngitungnya melingkar ke samping kan? Kanan maupun kiri sama aja. Kalau kalian perhatikan dia jumlahnya ada 15, 16, 17, 18, 19 sampai yang paling luar itu adalah jumlah lubangnya adalah 20 kan. Tuh. Atau yang perlu kalian perhatikan dan perlu diketahui dulu kan. Nah, sama halnya dengan tipe B, tipe C juga sama. Dia nanti juga ada nomornya. Kalau kalian perhitung juga sama. Dia kalau kita cocokkan dengan catatan saya itu untuk A, B, C itu ternyata A itu berurutan 15, 16, 17 sampai 20. Tapi tipe B itu tidak berurutan. Setelah angka 21 yang paling bawah ya, yang paling sedikit itu 21, kemudian loncat ke 23, 27, 29, 31 sampai 33. Jadi tidak berurutan. Hati-hati nanti ketika kalian memilih lubangnya. Ini sangat fatal ketika salah milih juga kan. Jadi yang berikutnya adalah tipe C kan. Tipe C itu sama, dia mulai dari start 37, 39, 41, 43, 47 sampai 49. Ini ya. Dalam masing-masing tipe berbeda tergantung banyak sedikitnya jumlah titik yang akan kita buat nantinya. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya akan saya sampaikan di belakang. Ya. Jadi yang perlu kalian ketahui dulu adalah karakter fisik dari index plate ini. Ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Sudah ya? Oke, yang berikutnya adalah
akan saya masuk lebih teknis ke bagaimana cara kerja dari index split itu ya. Nah, oke, di sini kalian nanti untuk pembuatan pembuatan roda gigi itu nanti kita berhubungan dengan namanya dividing head ya. Dividing head itu namanya kepala pembagi lah ya, bahasa Indonesianya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi cara kerjanya itu adalah semacam ini. Jadi kepala pembagi ini dia bisa membagi putaran menjadi beberapa jumlah kan. Jadi kalau kita putar roda gigi itu kan melingkar ya. Kita putar 360 derajat, maka kita bisa bagi menjadi berapa kali. Ya. Ternyata di mesin kita, di mesin dari pembuatan roda gigi ini, dia rumusnya adalah ini. Jadi ternyata satu kali putaran dari rotasi indeks head spindle itu ya, yang kanan. Nah, ini ada nanti adalah yang gunanya untuk mencerkam dari roda giginya tadi nanti. Ya. Di satu kali putaran spindle head spindle itu membutuhkan 40 kali putaran dari index crank. Ya. Index crank itu yang tuas spindle ini ya, tuas handle yang kiri itu. Ya. Itu yang akan nanti berhubungan dengan index split ya. Index split akan berhubungan dengan index crank ini ya, dan index spin. Ya. Nah, ini adalah putaran dari 40 kali putaran dari index crank itu, dia hanya bisa menghasilkan satu kali putaran untuk index head spindle. Kan. Paham ya? Jadi di dalamnya itu ada mekanisme roda worm lah, jadi ada perbandingan roda gigi juga lah, ada worm gear-nya. Kan. Tuh, di dalam mekanismenya. Kalau kalian cek di internet, nanti kalian akan tahu bagaimana cara kerja dividing head. Kan. Jadi itu adalah 40 kali putaran index crank sama dengan satu kali putaran index head spindle. Kan. Dia perlu diketahui terlebih dahulu. Oke, untuk bagian-bagiannya itu ada sektor arm ya. Sektor arm itu adalah gunanya untuk membatasi indeks spin nantinya. Indeks spin itu tujuannya untuk menempatkan posisi lubang pada sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan hitungan dan di indeks spin. Ya. Dan kemudian ada indeks crank ya. Indeks crank itu gunanya untuk ya membantu aja indeks spin untuk memegang indeks spin dan untuk juga membantu untuk memutarkan dari divided plate-nya itu. Mohon maaf, untuk divided plate nggak bisa berputar. Tapi untuk memutarkan tuasnya atau spindle-nya di dalamnya ini, dalam dari worm gear-nya kan. Tuh. Nih, jadi intinya adalah 40 kali putaran index crank itu sama dengan satu kali putaran dari index head spindle ya. Jadi ini adalah di gambar yang kanan itu ada mata pahatnya ya, mata pahat yang akan nanti memakan atau akan membuat dari giginya itu kan. Itu gunanya hanya untuk membagi saja dari dividing head ini. Kan. Oke, bisa ya, karena di masing-masing gigi itu kan mempunyai pitch ya, jarak pitch-nya itu ya. Pitch distance itu ya. Jarak pitch-nya itu dia akan membagi ke situ intinya nanti. Oke. Masih ingat soal sebelumnya ya? Di soal sebelumnya itu kita pengen membuat jumlah roda gigi sebanyak 21 teeth ya. Giginya adalah 21. Maka kita bisa memasukkan, karena 21 itu kan melingkar secara 360 derajat ya, dan 360 derajat itu dibagi menjadi 40 putaran. Bisa masuk ya, di sini logikanya. Jadi 21 teeth itu tersebar secara melingkar 360 derajat, satu putaran. Sedangkan untuk membutuhkan satu putaran itu adalah dibutuhkan 40 kali putaran spindle crank kita tadi kan. Jadi maka tugas kita adalah menghitung berapa banyaknya putaran index crank untuk hanya membuat satu gigi kan. Untuk hanya membuat satu gigi itu berapa kali kan butuh putaran dari dividing head-nya itu kan. Nah, contoh hitungan seperti ini. Jadi karena kita tadi membutuhkan dari satu putaran 360 derajat itu membutuhkan 40 kali putaran, maka 40 putaran itu dibagi menjadi 21 teeth ya, 21 gigi kan. Hasilnya itu kan cuma 1/19 per 21 kan. Ada yang bingung dari sini? Oke ya. Jadi 40 bagi 21 pastikan cuma 1 ya. 1 sisanya kan 19 kan. 21 tambah 19 kan 40. Jadi sisanya 19 per 21. Nah, untuk perhitungannya itu adalah semacam ini bentuknya, masih bentuk bentuknya adalah dia masih pecahan seperti ini dan jangan dibuat
desimal ya. Kalau desimal nanti kok 1 koma nanti jadi bingung. Tapi yang untuk